Janji Allah terwujud. Perang Mu'tah sudah selesai dengan bantuan dan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan, dan pasukan Muslim dapat memenangkan peperangan. Hanya keimanan dan keberanianlah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berusaha mempertahankan panji Islam yang dia bawa. Dia terus berperang hingga tangan kanannya putus. Dia pegang panji di tangan kirinya hingga tangan kirinya pun putus. Ja'far pun syahid dengan masih memegang bendera. Lebih dari 90 luka ditemukan di tubuhnya. Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah pun bertarung dengan gagah berani. Usai perang Mu'tah tahun 8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka menyerang penduduk Muslim suku Khuza'ah hingga banyak korban. Orang Quraisy menyesal dan ketakutan. Abu Sufyan bin Harb diutus untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar perjanjian Hudaybiyah diperbaharui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi kedatangan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan pun pulang dengan kecewa. Diam-diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan untuk menyerang Makkah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang berhati lemah dan mengkhawatirkan kerabatnya di Makkah segera menulis surat untuk memperingatkan orang Quraisy. Surat itu dititipkan pada seorang wanita. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ditunjukkan dengan dikabarkannya perbuatan Hatib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amr dengan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah kalian hingga sampai di perkebunan Khoh. Di sana kalian akan bertemu wanita yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya. Ali pun berhasil menemukan wanita itu dan menggagalkan rencana Hatib. Pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, 10.000 kaum muslim berangkat ke Makkah. Abu Sufyan bin Harb kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha membolak-balikan hati. Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir itu pun masuk Islam. Ketika sampai di Makkah, salah seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Abu Sufyan, "Hari ini adalah hari pertempuran, hari dihalalkannya tanah haram." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memperbaiki ucapan Sa'ad. "Tidak, hari ini adalah hari penuh rahmat, hari saat Allah mengagungkan Ka'bah." Makkah terkejut luar biasa dengan kedatangan pasukan muslim yang begitu besar. Penduduk Makkah segera menyusul Abu Sufyan masuk Islam dan mengakui kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selama ini sangat mereka percaya, dan di antara mereka ada Hindun istri Abu Sufyan, Wahsy dan Ikrimah putra Abu Jahal. "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Benar, dan aku meminta maaf atas segala perbuatanku pada masa lalu," jawab Hindun. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa dengan kematian Hamzah bin Abdul Muthalib oleh Wahsy atas iming-iming hadiah dari Hindun. Namun ketika mereka masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju Ka'bah. Beliau dan para sahabat menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap dan tak akan kembali.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menghancurkan berhala. Bilal lalu mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kaum muslim pun bergegas melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah selama 19 hari. Di hadapan penduduk Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan melaksanakan baiat atau sumpah setia untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan agar kalian tidak mencuri, dan agar kalian tidak berzina, dan jangan membunuh anak-anak kalian, dan jangan berdusta, dan agar kalian tidak mendurhakaiku dalam hal-hal baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan baiatnya. Pembebasan Makkah atau Fathu Makkah adalah kemenangan kaum muslimin atas ujian keimanan yang selama ini mereka hadapi dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini membuat kaum muslim menjadi kekuatan terbesar di Jazirah Arab dan berhasil mengendalikan semua aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berhentikah orang-orang kafir memerangi Rasulullah? Jawabannya adalah tidak. Suku Hawazin dan Sakif tidak rela Makkah dikalahkan. Mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang pasukan muslim di daerah Hunain. Saat 12.000 pasukan muslim menyusuri lembah, pasukan musyrik menyerang secara tiba-tiba dengan serbuan anak panah hingga pasukan muslim sempat tercerai-berai. Abbas bin Abdul Muthalib berteriak memanggil para sahabat ketika keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terancam. Atas pertolongan Allah, perang Hunain kembali dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang lebih banyak untuk orang yang baru masuk Islam. Mengapa harta kaum Ansor lebih sedikit? Tanya seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tidakkah kalian rela wahai saudara Ansor? Mereka pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anak orang-orang Ansor dan cucu orang-orang Ansor." Orang-orang Ansor pun menangis mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah untuk melakukan umroh, kemudian pulang ke Madinah dengan perasaan lega. Begitulah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya.